Shalom dan selamat pagi saudari-saudari yang terkasih. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui persekutuan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 28 April 2023. Dalam perenungan kita saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Dan untuk menjalani hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami akan apa yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25, firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Hidup menumpang di dunia, tuo mempue lan lino. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sama yang sama dikasihi Tuhan, itulah tema perenungan kita di pagi yang indah ini. Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan orang-orang pendatang. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam ayat pasal 1 ayat 17 dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan kebenaran pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup lama yang sia-sia. Bukan dengan barang yang mahal, emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan gambaran lain dikatakan, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dengan hidup dari firman yang kekal dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, apakah yang pantas menjadi balasannya bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama yang dikuasai dosa telah ditebus dengan darah Kristus? Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semua itu? Bukan pula emas dan perak yang dimintanya. Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai penumpang di dunia ini, dalam arti hidup berbeda dari yang lain di dunia ini. Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama, yakni hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa melayani hawa nafsu. Ia menginginkan kita hidup dengan mengasihi sungguh-sungguh dengan kasih persaudaraan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan untuk mampu hidup di dalam kasih persaudaraan. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami renungkan dapat menuntun kami menjalani hidup dalam kebenaran. Bapa di sorga, pada hari ini kami menyerahkan aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, serta setiap harapan kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di sorga, bagi saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, berduka cita atau dalam pergumulan oleh karena berbagai hal, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan iman kami dan tolonglah kami ya Tuhan untuk melalui semuanya ini. Kiranya Engkau akan mengaruniakan kami sukacita dalam menjalani hari-hari kami di dalam kondisi apapun hidup kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang telah menebus kita, dan oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih, terkhususnya dalam kasih persaudaraan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.